Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di rumah. Tentunya kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang kita harus aminkan senantiasa di tengah kondisi yang terasa sulit ini. Kita tahu ya, di masa pandemi ini. Mari kesempatan malam ini kita datang kepada Tuhan, kita datang kembali dalam ibadah doa kita untuk menikmati Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan dan kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ini bukan ibadah, tapi bagaimana kita menjalin suatu relasi dengan Tuhan dalam lingkup ibadah kita pada malam ini. Bapak Ibu, mungkin kalau kita refleksi, kapan terakhir kita mengambil waktu bersama dengan Tuhan, mengambil waktu pribadi, bergumul bersama dengan Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan, mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah kondisi yang sulit ini? Ataukah kita selama memperlakukan iman Kristen kita tidak bedanya dengan agama-agama lain yang hanya sebuah rutinitas? Mari kesempatan malam ini kita mengambil sikap untuk menikmati kebaikan Tuhan, menaikkan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan kita begitu baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Makasih Yesus, bersama katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Sekali lagi katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ya benar, Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi dengan sungguh katakan terima kasih. Tuhan, ambil sikap kita dengan rasa syukur kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu sekalian, pujian ini memiliki kesaksian seorang yang tinggal di Amerika, yang manakala ketika itu dia diagnosa dokter mengalami kelainan pada jantungnya, yang mana dia harus menjalani operasi. Dia begitu getir, dia begitu takut, dia begitu resah dalam kekhawatirannya, sehingga ketika besok dia harus dioperasi, malam itu dia tidak dapat tidur. Namun karena kecapeannya dia terlelap. Namun tanpa sadar dia terbangun oleh panggilan orang yang memanggil dia, seolah ada orang yang memanggil dia 3 kali, sehingga dia tersadar. Dia mengatakan, oh ini suara Tuhan. Dalam kesadarannya dia diingatkan bahwa dia sebagai orang Kristen, dia terlalu fokus dengan permasalahan yang dia hadapi atau rasa takut yang dia hadapi, karena besok dia harus menjalankan operasi itu. Dikatakan di situ dia diingatkan bahwa dia kurang bersyukur. Dia lupa bahwa Tuhan yang dia percaya adalah Tuhan yang luar biasa. Sehingga sekejap itu juga dia langsung, Bapak Ibu, naikkan pujian ini. Dia mencoba mengingat akan kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan singkat cerita, besok dia harus dioperasi. Dan sebelum dioperasi, dokter mencoba meronsen lagi daripada jantungnya. Dokter terkaget, Bapak Ibu, bahwa jantungnya kembali pulih ataupun normal dan tidak ada kelainan lagi.
Itu yang terjadi Bapak Ibu. Mungkin di tengah yang sulit ini, semua orang merasa sulit. Mungkin kita terlalu fokus dengan kesulitan itu sendiri sehingga kita melupakan akan kebaikan Tuhan. Mari dari kesempatan malam ini kita mengambil sikap tenang di hadapan Tuhan. Kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan, bahwa kita percaya bahwa Tuhan sanggup dan akan memelihara kehidupan kita. Kita naikkan nyanyian ini. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak aku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Yang dulu tak aku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mata dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat limpah dalam hidup. Terima kasih Yesus, bersama-sama. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhan. Menaikkan syukur kita. Terima kasih Yesus. Dengan syukur katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari kita datang, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Benar Tuhan, seringkali dalam kehidupan kami lupa akan keberadaan Tuhan. Kami lupa Tuhan yang memelihara kehidupan kami, Tuhan. Sehingga seringkali di tengah kondisi yang sulit ini ya Tuhan, kami terlalu fokus dengan permasalahan kami. Kami terlalu khawatir dengan masa depan kami ya Tuhan. Terima kasih jikalau kembali kesempatan malam ini Tuhan mengingatkan kami melalui Roh Kudus Tuhan untuk menyadari akan keberadaan Tuhan. Di kesempatan malam ini ya Tuhan, kami kembali mau datang kepada Engkau dalam ibadah doa kami. Sekiranya Tuhan berkenan, Tuhan hadir di tengah kami. Tuhan berkenan dalam setiap pujian dan syukur kami ya Tuhan, yang akan membuat damai bagi setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami di hanya tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu terkasih, ketika kita memuji Tuhan, kita akan beroleh kekuatan, kita akan beroleh sukacita dan damai di hati kita. Mari kesempatan malam ini kita kembali boleh bersorak bagi Tuhan. Kita mau mengatakan haleluya, soraklah haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari dengan sukacita, dengan damai kita mau serukan pujian ini. Ya, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Katakan kami mau bersorak bagi-Mu Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu.
kita bersorak karena Tuhan kita. Mari terus kita akan menyanyikan pujian bagi Tuhan kita, dan kita akan sebentar diberkati dalam kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita sanggup. Kita percaya bahwa Allah kita ada luar biasa. Bukankah Allah kita adalah Allah yang memelihara akan hidup setiap orang percaya? Kita percaya Tuhan pula sanggup memulihkan keadaan kita. Kita percaya pula Tuhan sanggup memulihkan keadaan keluarga kita. Bahkan kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan bangsa kita. Mari kita serukan bersama Yesus. Kita mau lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Kali katakan bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Amin. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah. Yesus anak domba Allah, Dia selamat umat manusia. Yesus Habib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah. Yesus anak domba Allah, Juru selamat umat manusia. Yesus Habib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Biar raja segala raja. Raja segala raja. Yes, biar raja segala raja. Dia Raja segala raja. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini. Kami anak-anak-Mu Tuhan yang haus akan firman-Mu, kini mau mendengarkan kebenaran sabda firman-Mu yang akan diberitakan oleh hamba-Mu ini. Tuntunlah kami ya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu yang menjadi penolong kami untuk boleh mengerti kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, fenomena panic buying, ya, seperti yang ada di gambar saat ini, banyak kita temui ya di berbagai tempat ketika kita menghadapi pandemi masuk di Indonesia. Ya. Sempat viral di berbagai media sosial, Bapak Ibu. Pembelian secara panik dan juga dalam jumlah yang banyak. Belakangan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang memang benar-benar mampu. Ya, orang-orang yang perekonomiannya menengah atau menengah ke atas, ya, dikatakan mampu, cukup banyak yang melakukan hal ini. Tidak jarang mungkin orang Kristen juga demikian ya, mengikuti hal-hal yang seperti ini. Jika ditanya mengapa Anda melakukan kegiatan ini atau aktivitas panic buying ini di dalam masa pandemi ini, tebakan saya jawaban yang hampir pasti yang dilontarkan adalah untuk berjaga-jaga. Kita kan harus waspada, kita nggak tahu ke depannya pandemi akan separah apa seperti itu ya. Sekilas jawaban ini ya bisa diterima sama akal sehat kita ya. Akan tetapi jika kita teliti lebih dalam lagi, apakah model berjaga-jaga yang panic buying seperti ini adalah sesuai dengan makna berjaga-jaga atau berwaspada itu sendiri, Bapak Ibu? Ya. Khotbah hari ini berjudul waspada harus, cemas jangan, ya, atau khawatir jangan. Berwaspada, ya, kali ini kita mau memahami kata-katanya dulu nih ya. Berwaspada adalah sikap berjaga-jaga atas sesuatu yang tidak pasti.
Bukan hanya sebuah sikap, waspada juga diikuti dengan sebuah tindakan melakukan antisipasi atau upaya supaya jika terjadi sesuatu yang tak pasti itu, kalau ada dampak buruknya itu bisa dihindari atau diminimalisir. Sebaliknya dampak positif bisa sebisa mungkin itu diciptakan, Bapak Ibu. Karena kita sudah bersiap siaga dari jauh-jauh hari, akhirnya kita bisa menghadapi realita hari ini. Yang kita tidak tahu, akhirnya kita bisa percaya diri menghadapi semuanya. Dari pemahaman ini kita bisa menangkap bahwa adanya pemecahan masalah yang berkolaborasi dengan perbuatan yang nyata. Fokusnya kepada adanya aksi nyata. Berwaspada menunjukkan sisi yang positif dari segi psikologis, sosiologis, dan lain-lainnya. Sayangnya alasan yang dikatakan oleh kebanyakan orang yang tadi ditanyakan atas fenomena panic buying tadi ternyata tidak sinkron dengan kenyataan yang sesungguhnya. Panic buying yang ditemukan bahkan bukan sekedar panik secara gestur gitu ya, beli secara panik, rusuh saat membeli, tetapi juga ada sikap yang tidak peduli akan orang lain dari jumlah pembelian yang sebanyak-banyaknya itu ya. Jadi lebih dalam lagi bukan sekedar kita memperhatikan video viral yang tingkah lakunya yang berdesak-desakan ketika membeli dan sebagainya, tetapi dari jumlah yang dibeli itu sebanyak-banyaknya ada kita menemukan tidak memperhatikan sikap, tidak memperhatikan orang lain. Maka di sini akan tidak cocok kalau perilaku demikian kita namakan dengan sikap waspada ya. Karena keadaan sekitar juga ikut menjadi kacau oleh karenanya. Justru perilaku panic buying ini lebih termasuk kepada sikap khawatir atau cemas. Oleh karena sikap hati yang cemas, gelisah, khawatir yang berlebihan akan sesuatu yang belum tentu terjadi, dampaknya keluarlah perilaku-perilaku yang buruk, yaitu umumnya menghasilkan sisi-sisi yang negatif ya. Sikap cemas sama sekali tidak membangun, malahan merobohkan stabilitas yang sudah ada ya, dan juga tidak memiliki pemahaman yang benar dan juga mematikan orang lain di sekitarnya. Orang Kristen tentu tidak boleh bersikap cemas, apalagi melakukan panic buying ataupun sikap-sikap cemas yang lebih kepada yang pasif gitu ya, tidak mau melakukan apa-apa ataupun ujung-ujungnya malah menjadi putus asa. Lalu bagaimana kita memahami kedua hal ini dengan benar? Supaya jangan kita ini punya pemahaman yang tertukar atau kedua hal ini justru disamakan, disamaratakan ya, antara waspada dan juga cemas atau khawatir. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas 12 ayat 22 sampai 34. Lukas 12 ayat 22 sampai 34. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Perikop berjudul hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu
memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan lengan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikian firman Tuhan. Perintah janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai, memiliki keterkaitan erat dengan pembahasan perikop sebelumnya. Hal ini ditunjukkan melalui pemakaian kata hubung, yaitu karena itu, menunjukkan argumentasi sebab akibat. Maka kita perlu memahami juga teks yang terdapat di atas sebelum yang kita baca ini ya. Teks pembahasan pada Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Kita perhatikan. Di sini Yesus sedang memberikan peringatan kepada bahaya akan ketamakan dengan menjabarkan lewat ilustrasi kehidupan seorang yang punya banyak harta. Yesus mau menunjukkan bahwa sikap tamak itu seharusnya tidak perlu ada di dalam kehidupan para pengikutnya. Sebab ketamakan adalah manifestasi kebergantungan seseorang terhadap harta, sesuatu yang material. Harta merupakan sesuatu yang terbatas, yang ada wujudnya dan umurnya. Orang yang tamak mengumpulkan terlalu banyak hartanya dikatakan sebagai orang yang bodoh, sebab ia terlalu fokus kepada hal-hal yang dapat binasa daripada hidupnya sendiri. Yesus mengungkapkan adanya kesia-siaan jika seseorang kaya dengan harta dunia tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Ketamakan adalah sikap yang tidak cocok dengan identitas hidup orang percaya yang telah menerima keselamatan dan kekal, hidup yang kekal itu. Karena adanya salah fokus dari yang seharusnya berfokus kepada Tuhan sang pemberi hidup, sang pemberi berkat, tetapi beralih kepada harta yang akarnya adalah ego sendiri. Padahal harta benda itu tidak lebih besar dibandingkan Allah yang mempunyai segalanya, di mana seharusnya kita berpusat kepada Dia saja. Harta tidak memberikan apa-apa lagi, ya apa-apa, apalagi keselamatan kekal yang Tuhan Yesus berikan. Jadi, ketamakan adalah sebuah masalah besar yang harus dihindari dalam setiap kehidupan pengikut-pengikut Kristus. Lalu apa keterkaitan perikop yang tadi yang membahas tentang ketamakan, kebergantungan terhadap harta dengan kekhawatiran yang kita bahas hari ini? Dunia punya pandangan kalau hidup mau aman, maka kamu harus punya banyak harta, ya. Hidup akan aman, damai sejahtera, kalau enggak berkekurangan. Disinilah banyak orang berpikir kewaspadaan itu diwujudkan kalau kita rajin mengumpulkan harta, ya, apalagi yang banyak harta, banyak jaminannya pula. Padahal sikap mengumpulkan harta yang berlebih atau ketamakan justru lebih dekat dengan sikap kekhawatiran, karena memiliki fokus akan kenyamanan diri sendiri, egosentris sekali. Jadi ada ketakutan dan akan keamanan itu, ya, akan kenyamanan di masa yang datang yang belum jelas arahnya. Dan ukuran keamanan itu sayangnya ditentukan terbatas kepada segala sesuatu yang material, harta, makanan, minuman, gitu ya. Sehingga baik pemenuhan harta benda dan kebutuhan primer berupa makanan dan pakaian itu dikejar secara membabi buta, sering seperti itu, ya. Hal inilah yang dapat mengubahkan fokus pada hidup itu sendiri, ya, keselamatan, ya, pertamanya harusnya seperti itu, tetapi kepada harta, kepada kecukupan-kecukupan yang ada yang bisa habis, yang terbatas. Ini berbicara tentang egosentris dan ketergantungan, ya, menjadi batu sandungan atau menjadi penghalang dalam kita mengikut Tuhan Yesus. Jadi topik ini memiliki inti permasalahan sebenarnya mengenai fokus hidup atau prioritas dalam kehidupan mengikut Tuhan. Seharusnya pengikut Kristus punya fokus
kepada Tuhan Yesus sebagai harta yang kekal, bukannya fokus kepada harta, kepada makanan, kepada pakaian yang terbatas bisa habis, ya. Jadi bukan berfokus kepada kebutuhannya Bapak Ibu, tetapi kepada penyedia kebutuhan itu, penyedia kehidupan itu, yaitu Tuhan sendiri, Sang Pemberi hidup. Ada 3 alasan mengapa kita tidak boleh khawatir pada perikop ini, yaitu pada ayat ke-23. Mari kita perhatikan bersama-sama Bapak Ibu. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ini berbicara kepada prioritas yang perlu diperhatikan itu apa sih? Kebutuhan primer manusia adalah benar memang makanan dan pakaian, tetapi Yesus sedang menunjukkan apa yang lebih penting, yaitu hidup itu sendiri. Ini berkaitan erat dengan keselamatan yang nanti kita akan semakin jelas melihatnya ketika kita baca sampai ayat-ayat penutup dalam perikop ini. Keutamaannya apa nih? Ya, jangan sampai kita keliru, jangan sampai kita salah meletakkan prioritas. Jangan sampai kita malah berfokus kepada sesuatu yang bukan inti atau esensi dari pengikut Kristus itu seperti apa, ya, yaitu kepada makanan dan pakaian. Memang keduanya menunjang, merupakan kebutuhan primer, tetapi itu bukan menjadi jaminan yang menjadi segala-galanya, gitu ya. Tetapi keselamatanmu lah yang harus diperhatikan, harus menjadi fokus, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang kedua Bapak Ibu, Yesus memperkuat alasan yang pertama tadi dengan sebuah realita bahwa Allah memelihara setiap anak-anak Tuhan. Allah memelihara anak-anaknya melalui ilustrasi perbandingan-perbandingan yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Perhatikan ayat 24, ya, saya mengambil dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini, berbunyi demikian. Perhatikanlah burung-burung gagak. Mereka tidak menanam, tidak menuai, tidak juga mempunyai gudang atau lumbung, tetapi Allah memelihara mereka. Kalian jauh lebih berharga daripada burung-burung itu. Dengan tegas di sini bahwa Tuhan Yesus mengatakan pemeliharaan Allah itu nyata bagi pengikut-pengikutnya, melebihi pemeliharaan aku kepada burung-burung gagak. Ya, sebab kita juga tahu bersama bahwa kita punya identitas sebagai ciptaan yang mulia, yang utama di antara ciptaan lain. Kita juga adalah anak-anak yang dikasihi Allah. Masakan ada sesuatu yang luput itu dari kita, gitu ya, sehingga pemeliharaannya berkurang? Tidak sama sekali Bapak Ibu. Pemeliharaan Allah tidak pernah kurang kepada umatnya atau anak-anak yang dikasihinya. Di pasal yang sama, ayat 6 dan 7 ya, di dua perikop sebelumnya gitu, Yesus juga telah menyatakannya. Burung pipit yang dijual 5 ekor 2 duit. Pada waktu itu, duit itu adalah mata uang Yunani yang sangat-sangat murah, paling murah. Seekor pun tidak dilupakan Allah. Rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi, Yesus selain menunjukkan prioritas melalui identitas keselamatan anak-anak Allah yang dikatakan di ayat yang ke-23 tadi, ia juga menyadarkan bahwa orang-orang percaya adalah person atau pribadi yang sangat berharga keberadaannya, sehingga Allah sendiri pasti memelihara setiap kita. Ini adalah sebuah kepastian yang tidak dapat ditawar-tawar lagi Bapak Ibu. Ya, di ayat yang ke-24 ini mau menjelaskan hal seperti itu. Tapi yang sangat disayangkan, kepastian ini sama kita sendiri suka dipersoalkan gitu ya, secara teknis, dengan begitu terlalu terperinci. Kita sebagai anak-anaknya yang masih belum luput dari dosa, seringkali kita mencoba mengkaji hal-hal teknis, hal-hal esensi itu terlalu lebih mendalam gitu ya, bahkan mustahil untuk kita ketahui. Sebut saja tentang masa depan Bapak Ibu.
Masa depan tuh diterka-terka sedemikian rupa, diterawang, dicoba-coba, ditanyakan gitu ya, ditebak-tebak, sehingga bukan kewaspadaan yang tercipta yang ada pada kita, seringnya malah kita jatuh kepada kekhawatiran. Sedih sekali bukan hidup yang seperti ini? Padahal sudah jelas bahwa masa depan adalah sesuatu yang misteri, adalah bagian Tuhan yang tidak perlu menjadi fokus. Masa depan adalah milik Allah sendiri. Allah mau mengantarkan kita kemana dan dengan cara seperti apa, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Yang menjadi bagian kita adalah menjalaninya dengan percaya, dengan ketaatan kepada Allah, beriman, melakukan bagian kita sebisa mungkin. Tidak seharusnya kita repot-repot memikirkan apa yang tidak bisa kita lihat ke depannya. Mengenai poin yang kedua tentang keberhargaan kita di mata Allah tadi, ditekankan kembali Bapak Ibu ketika kita memperhatikan ayat yang ke-27. Di sana dikatakan, perhatikanlah juga bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Dilanjutkan ayat ke-28, jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Di sini bahkan Tuhan menunjukkan pemeliharaan kepada rumput-rumput yang akan dibuang esok hari, yang besok akan mati gitu. Terlebih lagi kepada kita, orang-orang yang kurang percaya. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita melebihi, kita menerima pemeliharaan itu justru melebihi daripada rumput-rumput yang begitu juga dipelihara Tuhan. Ya. Kita sebagai anak-anaknya mempunyai jaminan kehidupan yang kekal, bukan sekedar jaminan kehidupan di dunia ini. Ingat akan hal ini. Pastilah Tuhan menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya, pemazmur berkata. Lalu ayat yang ke-29 kita perhatikan poin yang ketiga ya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Janganlah cemas hatimu ya. Ketika kita tahu kita adalah manusia yang terbatas yang tidak tahu akan hari esok, janganlah kamu cemas akan hari esokmu itu. Janganlah cemas hati kita. Sebab siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Di ayat yang ke-25, 26. Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain? Tuhan sama sekali tidak menganjurkan kita khawatir memikirkan hal-hal yang tidak kita ketahui. Tetapi Tuhan mau mengatakan kepada kita supaya kita itu berfokus kepada Dia, bukan berfokus kepada sesuatu yang tidak kita ketahui, bahkan sesuatu yang akan habis. Ya, jangan khawatir akan apa yang akan kita konsumsi, akan kita pakai gitu ya. Tetapi ingatlah kepada Tuhan Allah Bapa yang senantiasa memelihara. Janganlah kamu mempersoalkan hal-hal yang kecil itu ketimbang hal yang besar, yaitu fokus kepada Allah. Jadi yang nyata yang perlu kita lakukan itu apa, Bapak Ibu di sini? Jangan sampai kita beralih fokus. Maka Tuhan Yesus berkata, carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Dan janganlah takut di atas segala pemeliharaan Tuhan yang merupakan jaminan. Ada jaminan yang teramat penting, yaitu kita sebagai pewaris kerajaan Allah. Kita sudah menerimanya. Masakan kita mau beralih fokus hanya kepada berkat-berkat yang ada di dunia ini, Bapak Ibu? Kekhawatiran seharusnya pergi dari pemikiran dan kehidupan orang-orang percaya. Sebab jaminan yang mulia sudah diberikan kepada kita, yaitu keselamatan yang kekal, yang melebihi keselamatan kita di dunia ini. Keselamatan jasmani akan sakit penyakit, ancaman dari dunia, dan sebagainya.
tidak pernah sebanding dengan keselamatan kekal yang Allah berikan, Bapak Ibu. Ya, hanya Yesuslah yang layak menjadi fokus utama kita. Sebab dialah harta yang paling berharga. Ia lebih berharga dari kekayaan dalam bentuk apapun yang sanggup mengangkat kita dari segala situasi. Dialah yang sanggup memberikan kasih sejati, sukacita, dan damai sejahtera yang abadi. Maka di sini kita semua diajak untuk juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dapat dirusakkan lengah. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Firman selanjutnya sebagai penutup ini sangat jelas, Bapak Ibu, mau menunjukkan kepada kita diingatkan lagi supaya sadar akan prioritas kita, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai harta yang abadi. Saya terpikir satu perkataan bijak, Bapak Ibu, yang mungkin juga kita mengenalnya. Bunyinya seperti ini: uang bukanlah segalanya, tetapi sekarang semuanya butuh uang. Uang bukanlah segalanya, tetapi sekarang semuanya butuh uang. Perhatikan, uang bukanlah segalanya, tetapi sekarang semuanya butuh uang. Kalau kita baca sekilas, rasanya kalimat ini punya arti yang bagus. Tetapi apakah benar demikian, Bapak Ibu? Uang bukanlah segalanya, itu benar. Tetapi sekarang semuanya butuh uang. Apakah benar demikian? Cermati fenomena sekarang ini, ya. Banyak juga loh orang yang punya uang, hidupnya tidak damai sejahtera. Mereka tetap tidak puas, tidak ada sukacita. Malahan yang timbul adalah kekhawatiran oleh karena banyak harta. Bagaimana mereka harus menjaganya, bagaimana supaya pencuri tidak datang mengambilnya, gitu ya. Tidak semua orang yang berkecukupan hidupnya damai sejahtera. Gak damai sejahtera, oke. Tapi kan kalau punya banyak uang, hidup kita terjamin aman dan sehat. Kata siapa, Bapak Ibu? Banyak juga orang kaya yang terkena COVID ya saat ini, sudah dengan penanganan yang ketat, penanganan yang mahal. Kalau di rumah sakit mungkin penanganan kelas VVIP, ya, kelas VVIP itu yang paling tinggi ya, paling mahal, yang paling khusus. Tetapi tetap saja meninggal. Tetap juga meninggal kalau Tuhan sudah panggil, ya. Orang Kristen jangan sampai terjebak pada pemahaman yang salah seperti kalimat yang tadi. Adalah benar bahwa uang bukan segalanya. Tetapi kalau dibilang semua butuh uang, ya itu nggak benar. Klausa yang kedua ini merupakan satu problem, ya, sebab bisa mendorong kepada orang melakukan hal yang tidak seharusnya karena mereka tidak berpikir panjang. Pikirannya hanya dibilang semuanya butuh uang, sekarang ini butuh uang, gitu, sehingga memberikan banyak dampak buruk kepada orang-orang lain justru, ya. Contohnya aja tadi yang saya sebutkan di atas, yang pertama-tama sebagai pembuka khotbah, yaitu panic buying, membeli dengan panik, dengan alasan berwaspada, gitu ya. Padahal kenyataannya dia panik, malahan berfokus kepada dirinya sendiri. Malahan perilaku memborong vitamin ya sekarang ini, memborong obat-obatan, memborong oksigen, ketersediaannya itu ya, dengan alasan nyetok untuk berjaga-jaga. Itu bisa berdampak sosial dan berdampak ketidakstabilan dari segi sosial dan juga kesehatan bagi keseluruhan masyarakat. Akibatnya apa? Orang-orang yang berkekurangan bahkan di hari itu lagi butuh nih, lagi urgent banget, membutuhkan vitamin, membutuhkan obat-obatan karena sakit, udah darurat keadaannya, itu tidak mendapatkan supply, tidak mendapatkan kebutuhan itu. Jadi akibatnya lebih parah lagi. Banyak nyawa yang tidak tertolong, Bapak Ibu. Banyak nyawa yang tidak tertolong akibat perilaku panic buying secara besar-besaran. Ini sangat-sangat bahaya.
Kekhawatiran dapat menimbulkan salah fokus, dan salah fokus itu bisa menimbulkan ketidakpedulian terhadap yang lain, terhadap orang-orang yang tidak mampu, yang sebenarnya pada waktu itu butuh. Bagaimana bisa sih kita berkata mengasihi sesama kita kalau kita tidak memperhatikan situasi yang sedang dialami bersama ini? Atau di sisi lain, karena kita khawatir dan gak mampu melakukan seperti orang-orang yang mampu, kita jadinya iri hati dan membenci orang-orang kalangan menengah ke atas secara universal. Padahal tidak semua orang kaya berkelakuan buruk seperti yang panik buying atau tidak peduli kepada orang-orang lain. Ini ada dua sisi ya. Ketika kita mampu, kita malah tidak memperhatikan orang lain dengan panik buying. Tetapi ketika kita tidak mampu, karena kita juga mengalami kekhawatiran, kita malah membenci orang lain. Ini sangat-sangat bertentangan dengan hukum kasih yang Tuhan Yesus ajarkan, menjadi hukum yang kedua ya, dari hukum yang terutama mengasihi Allah itu sendiri. Wah, gawat kalau kita benar-benar melakukan hal yang seperti ini. Krisis seringkali membuat kita lebih takut terhadap masalah daripada kita takut kepada Tuhan, sehingga kita kadang lupa akan kekuatan yang Tuhan sudah berikan, sehingga kita juga lupa akan ketaatan yang seharusnya kita lakukan. Jangan seperti ini, Bapak Ibu, kita semua. Jangan kalah terhadap keadaan dan malah menjauhkan kita dari Tuhan. Tetaplah percaya, bersandar dan taat kepada Dia yang adalah hidup dan kekuatan dalam hidup kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ampuni kami Tuhan, ketika kekhawatiran masih ada di dalam kehidupan kami. Kekhawatiran yang diikuti sikap yang tidak peduli kepada orang lain. Kekhawatiran yang diikuti sikap iri hati ataupun dengki kepada orang lain. Ampuni kami ya Tuhan, sikap-sikap kekhawatiran yang diiringi juga dengan ketamakan. Tuhan, kami datang memohon supaya kami boleh dituntun oleh kebenaran firman hari ini, sehingga dalam keadaan yang genting ini saat ini ya Tuhan, kami boleh jalan bersama-sama di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan terus menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Ajarlah kami anak-anak-Mu Tuhan boleh terus taat terhadap firman yang Engkau nyatakan setiap harinya. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus menolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita bersyukur untuk kita boleh diberkati di dalam kebenaran firman Tuhan pada malam ini. Baik, kita akan mengambil sikap untuk mengambil doa syafaat kita di kesempatan malam ini. Namun sebelumnya, mari kita naikkan satu pujian, nyanyian yang mengatakan masih selalu ada jalan terbuka. Kita percaya ketika seakan terasa jalan di depan kita buntu, bahkan seakan tidak ada waktu lagi, semua terlambat. Percaya, datang di dua kaki Tuhan, maka kita akan memperoleh jalan keluar. Kau selalu ajaib baik. Kau selalu ajaib baik. Jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu
Bapak Ibu sekalian, kita mengambil sikap doa, datang ibu kaki Tuhan, dan tidak jenuh-jenuhnya menyerukan apa yang menjadi pergumulan kita bersama. Mari kita berdoa saat ini, kita berdoa bagi bangsa kita dalam menangani pandemi. Tentunya kita berdoa juga untuk masyarakat kita terus berjuang bersama pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini. Kita berdoa juga bagi keluarga kita dalam masa pandemi ini juga. Kita serahkan bahkan gereja-gereja Tuhan yang juga berperan aktif dalam penanganan masa COVID ini. Mari kita serukan bagi bangsa kita bersama. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, kembali di kesempatan malam ini kami datang kepadamu Tuhan. Tuhan, seakan kami bertanya dalam hati kami, kapan masa sulit ini berlalu Tuhan? Pandemi yang mungkin bagi sebagian besar orang berpikir ini hanya pandemi ataupun masalah ataupun virus kecil Tuhan, yang akan berlalu mungkin dalam waktu 2-3 bulan. Tapi kenyataannya Tuhan sudah hampir 2 tahun ini terjadi ya Tuhan. Bahkan bukan terselesaikan juga ya Tuhan. Saat ini juga kami mendengar bahwa di Amerika kembali virus ini timbul ya Tuhan. Bahkan karena kondisi sulit ini ya Tuhan, kami mendengar pemerintahan Amerika akan memberlakukan temper tantrum Tuhan demi menyelamatkan finansial mereka ya Tuhan. Apakah ini juga akan berdampak kepada perekonomian Asia, bahkan negara kami ya Tuhan? Ya Tuhan, kiranya kami terus berdoa dengan belas mengasihi Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, sekiranya semua itu tidak terlalu berimbas terhadap bangsa kami ya Tuhan, di mana kami juga boleh mendengar bersyukur untuk perekonomian bangsa kami di tahun ini, di semester 1 ini ya Tuhan. Ekonomi kami boleh tumbuh ya Tuhan, sekalipun dalam masa tertekan. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa kami, bagi pemerintah kami ya Tuhan, baik yang ada di legislatif, baik yang ada di eksekutif ya Tuhan, bahkan yudikatif ya Tuhan. Sekiranya bersama bangsa kami, bersama rakyat kami boleh bergandengan tangan ya Tuhan, untuk bersama memerangi kesulitan ini ya Tuhan. Ini bukan kesulitan satu pihak, tapi semua, yaitu bangsa kami ya Tuhan. Kami serahkan sekiranya sekalipun ada kepentingan politik di belakangnya Tuhan, sekiranya Tuhan Kau beranugerah bagi bangsa kami Tuhan, supaya Tuhan memberi kekuatan, berikan hikmat bagi para pemimpin bangsa kami Tuhan dalam mengambil kebijakan-kebijakan di dalam masa sulit ini ya Tuhan. Di mana tidak hanya itu Tuhan, begitu banyak anggaran yang harus disiapkan demi tetap terjadinya produktivitas Tuhan, ataupun ekonomi yang stabil sekalipun tertekan ya Tuhan. Kami serahkan untuk dalam masa vaksinasi ini Tuhan juga, kami serahkan ketersediaan dosis, Tuhan pun menolong. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para tenaga medis, tenaga dokter yang tentunya mereka bekerja keras, memberikan sumbangsi total ya Tuhan, yang mana bukan hanya kelelahan tetapi bisa mengancam balik diri mereka, nyawa mereka Tuhan. Mereka harus jauh dari keluarga mereka di masa-masa yang sulit ini ya Tuhan. Sekiranya Tuhan Kau beranugerah. Terusnya kami terus berdoa tentunya bagi gereja-gereja Tuhan juga menjadi bagian dari bagian aktif dalam penanganan COVID ini ya Tuhan. Di mana kami serahkan gereja menjadi perpanjangan tangan Tuhan, di mana gereja juga harus memikirkan pola yang baru ketika harus mengayomi jemaat, melayani jemaat bukan hanya dalam ibadah, tapi dalam keseharian, dalam kesulitan-kesulitan yang dihadapi, gereja kembali harus berinovasi. Tuhan memberi hikmat ya Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen ya Tuhan tentunya. Kiranya momen ini ya Tuhan, kami tidak hanya terpaku dengan terkecoh oleh iblis sehingga memaksa kami dalam keadaan sulit ini terus Tuhan kami berkeluh kesah. Kami terlalu khawatir dengan hidup kami terlalu khawatir dengan masa depan kami. Tuhan tidak tinggal diam. Biarlah Tuhan dari momen ini ya Tuhan, keluarga-keluarga Kristen Tuhan justru melihat dari rencana Tuhan, bagaimana iman seorang Kristiani Kristen boleh dibangun kembali di dalam keluarga-keluarga Kristen ya Tuhan,
yang mungkin selama ini ya Tuhan, pujian-pujian kepada Tuhan tidak pernah terdengar dalam rumah-rumah Kristen. Tapi mulai momen ini ya Tuhan, ketika harus dirumahkan, gereja-gereja harus menjalankan ibadah online, di sana Tuhan terdengar pujian nyanyian kepada Tuhan. Bahkan setiap rumah-rumah Tuhan boleh menyerukan kepada Tuhan akan setiap pergumulan ini ya Tuhan. Tuhan, inilah kami berdoa kira menjadi titik balik Tuhan. Keluarga-keluarga Kristen boleh membangun altar keluarga dalam setiap keluarga mereka, tidak bergantung hanya kepada gereja ataupun seperti ibadah-ibadah rutin ya Tuhan, dengan kehilangan esensi dari ibadah itu sendiri. Bagaimana kami harus membangun hubungan intim bersama dengan Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami datang. Masa sulit ini tidak berlalu Tuhan, tapi Tuhan kiranya menolong bagi kami untuk terus memberi kekuatan bagi kami ya Tuhan dalam masa sulit ini. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah yang kuasa, Allah yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga datang kepadamu Tuhan. Kami mau berdoa untuk gereja kami GKI Pangkal Pinang. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk pelayanan-pelayanan kami yang ada, di mana begitu banyak kegiatan harus ditiadakan ya Tuhan karena pandemi yang semakin mengganas ya Tuhan, khususnya di Pangkal Pinang. Kami serahkan Bapak, di mana kami harus dipaksa harus tetap beraktivitas ya Tuhan demi kelangsungan kehidupan kami. Sekalinya Tuhan, Engkau menolong, Tuhan beranugerah bagi kami. Tuhan boleh memberkati jemaat Tuhan, Tuhan memberkati masyarakat Bangka Belitung ya Tuhan, supaya kami juga disadarkan untuk menjalankan protokol kesehatan, supaya kami tidak menjadi sumber penularan ataupun kami yang menjadi korban penularan ya Tuhan. Kiranya Tuhan beranugerah bagi kami. Kami serahkan gereja-Mu ya Tuhan, yang saat ini kami bersyukur jikalau kami boleh melakukan ibadah tatap muka, namun harus dibatasi Tuhan. Kami terus berdoa biarlah ini menjadi tetap kerinduan kami dalam masa sulit ini Tuhan. Kami tidak menjadi kendor ataupun tawar hati. Justru Tuhan, iman kami dimurnikan, kesetiaan kami, kerinduan kami kepada Tuhan dimurnikan Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, berkati jemaat-Mu ya Tuhan, yang mereka dirumahkan dalam ibadah mereka. Kami serahkan ya Bapa, supaya mereka pun terus menjalin hubungan pribadi intim bersama dengan Tuhan, sehingga Tuhan dalam masa sulit ini kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, kemesraan bersama Tuhan di dalam persekutuan yang kita bersama dengan Tuhan itu. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, begitu banyak keluarga-keluarga yang sulit ya Tuhan dalam masa pandemi ini. Mungkin kami tidak mengalami Tuhan, ataupun tidak terlalu berdampak. Tuhan, biarlah Tuhan boleh beranugerah bagi mereka. Mereka boleh mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kami sendiri ya Tuhan. Yang sering kali ya Tuhan, kami terkecoh oleh dunia ini, kami terlalu disibukkan, kami terlalu sombong Tuhan, dengan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Biarlah Tuhan kembali beranugerah bagi kami dari Roh Kudus Tuhan, yang boleh tinggal dalam pribadi kami, yang boleh menolong setiap kami dan memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami akan syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan masuk kepada doa pribadi kita. Sebelumnya kita naikkan referen kita tadi, masih ada jalan terbuka untukku. Mazmur 20
Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membenteng engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Saudara sekalian, Tuhan setia dan adil. Tuhan senantiasa memberkati kita. Maka mari kita datang di hadirat Tuhan, membawa semua pergumulan kita. Mari kita berdoa secara pribadi. Terima kasih, Engkau senantiasa mendengar doa kami. Engkau senantiasa memalingkan wajah-Mu kepada kami dan memperhatikan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami membawa segala pergumulan kami membawa kesesakan kami. Tuhan berkati kami ya Tuhan. Berikan kami kelegaan, kiranya Engkau juga memberikan kami hikmat, supaya kami mengerti jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Saudara sekalian, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih yang penuh rahmat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus senantiasa memberkati kita di dalam kehidupan kita. Allah menyertai kita, memberikan kita hikmat dan kekuatan. Allah Tritunggal juga memberikan kita sukacita dan damai sejahtera mulai malam ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
kasih. Amin. Silakan saat teduh, saudara sekalian, kebaktian doa kita selesai. Tuhan memberkati.